Jepang berkuasa di Lombok, dan proklamasi yang terlambat. Sebagai upaya Jepang dalam memperoleh sumber daya untuk keperluan mereka dalam perang melawan sekutu, pada Januari tahun 1942, Jepang mulai menginvasi Indonesia. Tarakan adalah kota pertama yang dikuasai oleh Jepang. Belanda yang saat itu adalah negara yang menguasai Indonesia tidak memberikan perlawanan yang berarti. Persenjataan yang usang dan militer yang lemah telah membuat Belanda menyerah pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Selanjutnya, hampir seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh Jepang. Untuk Lombok, Jepang datang pada bulan Mei 1942. Mereka saat itu mendarat di Ampenan. Setiba di Lombok, tentara Jepang mulai menggantikan kedudukan Belanda. Tidak banyak informasi yang didapat mengenai keberadaan Jepang saat berada di Lombok. Yang jelas adalah Lombok dijadikan Jepang sebagai basis pertahanan militer yang utama. Lombok yang berbatasan langsung dengan Australia dijadikan sebagai benteng untuk membendung kedatangan kapal-kapal perang sekutu yang ingin memasuki Lombok melalui dua selatnya, yaitu Selat Lombok dan Selat Alas. Australia sendiri saat itu adalah basis sekutu sekaligus tempat pengungsian militer Belanda yang pernah berkuasa di Indonesia. Buku-buku sejarah Lombok kemudian banyak membahas mengenai penyerahan Jepang pada Indonesia. Hal itu menyusul penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang kemudian dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Rupanya, mengutip buku berjudul Sunda Kecil, terbitan Kementerian Penerangan tahun 1953, berita tentang kemerdekaan Indonesia telah sampai ke Lombok. Berita tentang proklamasi itu baru sampai di Lombok pada bulan September 1945. Informasi itu dibawa oleh 29 orang pemuda yang baru saja dibebaskan dari penjara di Surabaya. Mereka adalah para pemuda yang ditahan pada saat Jepang berkuasa di Lombok. Berita tentang kemerdekaan Indonesia itu semakin jelas ketika utusan KNI atau Komite Nasional Indonesia datang ke Lombok pada bulan Oktober 1945. Utusan itu datang untuk memberikan keterangan-keterangan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sekaligus memberikan mandat agar segera membentuk KNI Lombok. Masyarakat Lombok kemudian merespon dengan membentuk KNI di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Mereka yang tergabung dalam KNI Lombok ini kemudian mendesak Jepang yang ada di Lombok untuk menyerahkan kekuasaannya. Jepang pun mengiyakan dan menyanggupi. Pada tanggal 15 Oktober bertempat di Gedung Mardi Bekso, Jepang secara resmi menyerahkan kekuasaannya ke Indonesia. Selanjutnya adalah untuk membentuk pembentukan pemerintahan Indonesia di Lombok. Ditunjuklah beberapa tokoh Lombok untuk menjadi pemimpin, yaitu Raden Nuna Nureksa sebagai kepala daerah Lombok, Ki Gusti Ngurah sebagai kepala pemerintahan Lombok Barat, lalu Serina Nata sebagai kepala pemerintahan Lombok Tengah, dan Mami Fadela kepala pemerintahan Lombok Timur. Untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan, Raden Nuna Nuraksa kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di alun-alun kota Mataram. Saat itu, seluruh rakyat Lombok berkumpul dengan membawa bendera Indonesia dan gambar Bung Karno. Segera setelah itu, KNI Lombok membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Di setiap wilayah, selain itu, organisasi seperti Palang Merah Indonesia atau PMI dan Barisan Baru Indonesia atau BBI mulai memainkan peran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 30 November 1945, di Pelabuhan Ampenan,
berlabuh sebuah kapal perang yang membawa tentara Australia. Apakah tujuan kedatangan tentara Australia itu?